Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Safei, NPM 2478276. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas mini projectnya, yaitu yang lab session ke-8 tentang hands-on. Mari saja kita buka langsung tugasnya suruh ngapain. Lab session 8, ada penjelasan, menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda fungsional beserta contoh program dan masing-masing konsep secara hands-on. Yang kedua, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh program serta hands-on. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk materinya. Oke, yang pertama tadi tentang generator. Generator ini adalah fungsi yang generator adalah fungsi yang mengembalikan iterator dan digunakan untuk menghasilkan nilai satu persatu menggunakan yield. Hemat memori karena tidak menyimpan semua nilai sekaligus. Langsung aja kita buat contohnya, contoh pemrogramannya. Ini kita hapus saja. Contoh pemrogramannya kita menggunakan contoh hitung mundur contohnya ya. Kita save dulu, save generator hitung mundur. Oke, apalagi ya, kita menggunakan will and lebih dari 0. Ulangan selama n lebih besar dari 0, berarti dia lebih besar dari 0. Kita menggunakan yield n. Ini bakal ngasilin nilai n ini satu persatu setiap kali fungsi dipanggil, mirip return kalau salah, tapi tidak menghentikan fungsinya. Tidak menghentikan fungsinya. Terus itu kita tambahin lagi n sama dengan 1 ya nggak sih, min sama dengan 1. Ini akan mengurangi nilai n setiap kali loop dijalankan, jadi akan berkurang. Kita tambah lagi for angka in hitung mundur, mundur 5. Nah, ini bakal menghitung mundur dari angka 5 sampai 1. Coba kita baca 5 sampai 1, terus itu kita print angka di sini. Oke. Angka. Oke, kita rs rp
for in, oh salah, ini salah. Enam, coba kita lihat for angka in hitung mundur dengan oh salah print tadi, print baru di sini angka pesan yang jalan. Terus kita hapus dulu ini. Nah, dia bakal ngitung dari 5 sampai 1. Nah, ini fungsi generator. Nah, coba kita ganti di sini 10 misalnya. 10 CTRS 40. Nah, dia bakal ngulang apa? Menghitung dari 10 ke 1. Dia hitung mundur. Nah, ini dia contoh dari generator. Coba kita ke contoh yang satunya, itu nilai apa tadi, kita lihat di sini generator, satunya iterator. Nah, kita buka penjelasan iterator dulu. Goyang. Oke, kita masuk ke yang kedua, iterator. Iterator ini apa sih? Iterator ini adalah objek yang dapat objek adalah ya kan, objek yang dapat diiterasikan satu persatu menggunakan iter string iter dan string next. Contoh kodenya kita menggunakan seperti ini. Dia objek yang dapat iterasi satu persatu. Oh, jadi kita harus buat perintahnya, misalnya angka 1, 2, 3, langsung aja lah contoh angka, oke, kita save dulu. Ini tadi iterator bpy iterator 1 angka sama dengan 1,2,3, 5 aja. 5, mana? 5, oke, iter tadi iter. Nah, sini bakal dia menggunakan iter, mengubah list angka menjadi iterator dengan fungsi iter. Iter baru kita kasih angka. Nah, sini kita kasih print next ini. Print next it apa ini? Oke, kita print next it. Coba kita jajal status, dia bakal ngeprint satu huruf atau satu angka. Nah, 1 itu ya, 1 ini fungsi iterator, dia bakal 1. Tapi kalau kita kasih print sampai 5 kali,
2 3 4 5. Nah, dia bakal timbul apa ini CTRB. Nah, dia bakal ngitung 1 2 3 4 5. Coba kalau kita lebihin dia bakal error karena apa namanya, ini sudah tidak terdata lagi. Coba ya, kita bedain aja CTRB. Nah, dia bakal error. Nah, print next ini nggak bakal terdata lagi karena dia perintahnya cuma 1 2 3 4 5. Kalau kita tambahin sampai 6 dia nggak bakal bisa, dia bakal timbul error. Nah, kalau dia di sini 4 dia bakal tetap timbul karena dia di situ 4. Nah, 1 2 3 4. Nah, ini saja contoh dari pemrograman dari iterator. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa nih tadi, iterator lambda fungsional. Kita buat lagi di sini tentang lambda. Oke, sebelum masuk ke contohnya kita menjelaskan dulu fungsi lambda fungsional ini untuk apa sih. Fungsi lambda fungsional. Nah, lambda fungsional ini adalah yang ditulis dalam suatu baris, umumnya digunakan untuk operasi sederhana. Dia ini kodenya sangat simpel. Misal kita buat contoh kayak kita coba buat kuadrat. Coba kuadrat. Oh iya, seperti ini lambda fungsi. Oke, kita langsung buat aja ini mah. Kuadrat enggak, kalau saya kuadrat lambda kedua ini membuat fungsi anonim tanpa nama yang menerima satu parameter x dan mengembalikan hasil kuadratnya. Kalau semua ini dari sini sampai sini artinya menyimpan lambda fungsional ke dalam variabel kuadrat. Jadi dia bakal menyimpan di dalam kuadrat sehingga bisa dipanggil seperti fungsi biasa. Nah, setelah ini termasuk simpel banget teman-teman. Udah ini kita tinggal buat print aja, print dalam kurung kuadrat tuh salah 4 bisa. Nah, udah gini aja STRS. Coba ini kita hapus dulu. Nah, ini kuadrat bakal nimbul 6, memanggil fungsi nilai dari 4 dan mencetak hasilnya bakal keluar jadi 6 karena dia dikuadratkan. Coba kita menggunakan misalnya 2, dia bakal kuadratin 4, 2 kuadrat. Coba kalau 8 udah besar, 6 4 10. Ini termasuk simpel banget. Nah, 100 pangkatkan 2 10. Iya, dikuadratkan. Nah, mungkin ini contoh kan masuk simpel sekali teman-teman. Kita menggunakan lambda fungsional. Nah,
Di sini sudah selesai, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang apa tadi. Lambda fungsional beserta ini udah. Kita lanjut yang kedua, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh pengalaman secara hands-on. Oke, kita buat file processing apa. Sebelum masuk, kita menjelaskan dulu processing itu apa. Oke, file processing. Ya, ini file processing adalah terkait untuk membuat, membaca, menulis atau menghapus file di Python menggunakan fungsi open dalam kurung kalau. Nanti mungkin saya buat itu bakal membuat contohnya membuka, itu membaca, menulis. Mungkin itu yang bakal saya buat contohnya. Coba kita langsung buat contohnya saja tanpa berlama-lama, karena hari juga sudah selesai. Oke, kita buat nulis apa ya contohnya. Kita set dulu ini tentang file processing. Aduh, saya pas file processing.py. Oke, wait open. Nah, di sini kita buat datanya dulu. Wait open. Tambah oke, data. Ini kita ngasih nama misalnya contoh processing. Teks. Kita menggunakan menulis file file. Nah, sebelum ini kita masuk dulu coba. Ini kita bakal membuka atau membuat file bernama contoh processing text dalam mode wait atau menggunakan wait agar file otomatis ditutup setelah selesai digunakan. Jadi dia bakal menyimpan di file yang bernama contoh processing. Lanjut lagi, kita membuat file sini halo. Kita kasih deskripsi ya. Halo, ini saya udah ini aja. Tanpa pakai nih. Ini akan menulis teks ke dalam file termasuk karakter ini atau baris baru. Dia bakal nulisin ini loh, apa, halo ini saya Chrome, itu bakal terdata di
file ini nanti seperti di sini. Oke, seperti contoh di sini. Ini kita hapus saja. Aduh. Nah, ini bakal nulis seperti itu nanti, bakal terdata. Lanjut lagi, kita membuat yang membacanya. Ini yang sudah jadi nih sebenarnya. Ini yang menulis CTRS. Dia kalau di sini jalannya nggak bakal terdata, tapi dia di sini udah ada file processing. Bentar. Nah, contoh proses ini saya lihatlah terdata. Halo, ini saya tapi dia kalau dijalanin di situ tidak terdata. Karena apa? Karena dia belum terbaca. Kita buat teks ini, kita buat yang membacanya. Kita on susah-susah salin aja ini. Ini bakal membaca, kita isi di sini file ya, karena dia suruh membaca. Print isi dulu ini. Membuat kembali file data dalam modul dia membaca ini apa namanya, kode membaca R di sini area. Terus seluruh isi dia akan membaca seluruh isi dan menyimpan dalam variabel isi. Ini kita setiap ini bakal disimpan, setiap perubahan bakal disimpan, tapi hanya sekali saja dia. Terus kita print isi, dia menempel isi ke dalam layar. Nah, di sini nanti dia akan apa namanya, menimbulkan apa yang ada di sini nih. Ini nanti bakal timbul. Langsung aja kita target. Nah, tadi tidak terdata karena belum ada fungsi dari contoh ini apa namanya, error ini. Jadi kita kasih kode membacanya, dia bakal terbaca di sini. Kalau saya clone, kita ubah misalnya saya clone sedang menulis aduh salah lagi. Nah, dia bakal berubah lagi, hanya satu penyimpanan, hanya satu saja dia menyimpan. Kalau saya clone sedang menulis, kita cek di data ininya. Nah, halo, ini saya clone sedang menulis. Nah, situ doang. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Kan kita sudah membuat file processing beserta contoh programnya. Oh, deskripsi tugasnya haruskah? Deskripsi tugas atau pada berhasil sederhana. Oke, ini katanya suruh mendeskripsikan tugas. Jadi di sini deskripsi tugas saya adalah tugas ini untuk meminta kami menjalankan konsep. Oke. Tugas ini meminta kami untuk menjelaskan konsep-konsep yang sudah dibahas, sertakan contoh kode dan hasil bunyinya secara langsung. Tujuannya agar kami tidak hanya paham teori tapi juga paham praktik langsung gitu, dan menjalankan kembali hasil-hasil menjalankan kembali secara mandiri.
rada pusing. Terus deskripsi tugas udah, implementasi menjelaskan implementasi dan hasil pemrograman kan tadi udah hasil pemrograman tadi. Oke, nggak apa-apa setelah semua kode menjalankan kita. Setelah semua kode dijalankan tadi kan udah kita jalanin semua tuh kodenya. Nah, ternyata berjalan dengan lancar. Udah melihat juga berjalan dengan lancar dan hasilnya tidak ada error. Yang pertama tadi generator itu mencetak angka satu persatu kayak tadi, misalnya angka ganjil, bukan angka ganjil, satu persatu tadi bukan angka ganjil. Oh iya, iya ding, satu persatu, angka satu persatu. Terus yang iterator tadi juga berjalan dengan lancar kan, jadi disitu mencetak nilai dari list menggunakan next. Terus yang ketiga yaitu lambda mengembalikan hasil perhitungan. Nah tadi kan ada 5 angka 1 2 3 4 5. Nah itu tidak, dia ngeprintnya harus pas print 1 2 3 dan 4 dan 5. Kalau dia lebih tidak bisa, dia error. Terus yang terakhir file apa tadi yang terakhir, file processing ini tadi menuliskan dan membaca file dengan sukses. Nah tadi kan udah melihat semua hasilnya berjalan dengan lancar. Nah berarti tugas ini selesai sampai di sini, tidak ada yang tambahan lagi. Mungkin sampai sini saja tugasnya. Semua sudah selesai. Mohon maaf kalau penjelasan masih kurang jelas, dan mohon maaf kalau menjelaskannya masih terbata-bata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.